Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Izinkan kami mempresentasikan analisis motivasi karyawan dan praktik reward di PT Astra International Tbk. Kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Amira Kalsum, Calisa Balajam, Keisha Azahra, Meita Radia Izati, dan Titil Purnamasari. Akan membahas gambaran umum tentang perusahaan PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk merupakan salah satu perusahaan konglomerasi terbesar di Indonesia dengan bisnis yang terbesar di berbagai sektor seperti otomotif, keuangan, teknologi informasi, logistik, dan agribisnis. Serta Astra juga memiliki lebih dari 200 anak perusahaan dan memperkerjakan lebih dari 200.000 karyawan di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan besar yang sudah berdiri selama puluhan tahun, Astra dikenal memiliki sistem manajemen sumber daya manusia atau SDM yang kuat dan program pengembangan karyawan yang berkelanjutan. Selanjutnya, permasalahan motivasi dan reward di PT Astra International Tbk. Masalah utamanya terletak pada perbedaan nilai dan ekspektasi generasi kerja. Karyawan muda milenial dan Gen Z cenderung tidak lagi termotivasi hanya oleh gaji atau stabilitas, tetapi juga menginginkan pekerjaan yang bermakna, fleksibilitas kerja, dan kesempatan untuk berkembang. Sebagai respon, Astra mulai melakukan redesign pekerjaan atau job redesign dan mengembangkan program pemberdayaan karyawan serta efektivitas yang masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya itu analisis kasus. Analisis menggunakan teori motivasi Maslow Hierarchy of Needs. Menurut Abraham Maslow, motivasi manusia muncul dari kebutuhan yang tersusun secara bertingkat, mulai dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. 5 tingkatan kebutuhan tersebut yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas kerja di Astra sudah terpenuhi dengan baik. Namun karena hal ini sudah dianggap wajar, generasi muda tidak lagi termotivasi hanya oleh uang, melainkan mencari pekerjaan yang bermakna dan menantang. Yang kedua itu ada kebutuhan keamanan. Astra telah memberikan lingkungan kerja yang aman dan stabil dengan jaminan sosial yang lengkap. Namun, karyawan muda menginginkan rasa aman dalam bentuk kejelasan karir dan peluang berkembang. Karena itu, Astra perlu memperkuat keamanan karir melalui pelatihan, bimbingan, dan informasi promosi yang jelas. Yang ketiga itu ada kebutuhan sosial. Hubungan antar karyawan di Astra cukup baik, namun suasananya terasa kaku karena struktur yang besar dan formal. Generasi muda menginginkan lingkungan kerja yang lebih hangat dan kolaboratif. Yang keempat itu ada kebutuhan penghargaan. Astra sudah memiliki sistem penghargaan seperti bonus dan penilaian kinerja, namun masih bersifat formal. Jadi karyawan muda itu menginginkan pengakuan yang lebih cepat dan personal. Yang kelima itu ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan aktualisasi diri itu terlihat dari keinginan karyawan muda untuk berkembang dan berinovasi. Astra sudah memiliki program pengembangan seperti ELE dan AMDP, namun belum merata. Perusahaan perlu memperluas kesempatan belajar, proyek lintas divisi, serta ruang bagi ide dan tanggung jawab baru. Selanjutnya itu ada analisis praktik reward finansial dan non-finansial. Reward finansial itu di Astra mencakup gaji kompetitif, bonus tahunan, tunjangan kesehatan, dan asuransi karyawan yang menunjukkan bahwa kebutuhan dasar seperti fisiologis dan keamanan telah terpenuhi dengan baik. Namun, imbalan finansial kini lebih berperan dalam menjaga kepuasan dasar daripada mendorong motivasi jangka panjang. Banyak karyawan muda merasa bahwa kompensasi materi saja tidak cukup untuk meningkatkan semangat kerja, karena mereka juga membutuhkan hubungan sosial yang kuat, pengakuan atas prestasi, dan kesempatan untuk berkembang serta beraktualisasi diri. Yang kedua itu ada reward non-finansial. Di Astra itu mencangkup penghargaan, pengakuan, pengembangan karir, dan lingkungan kerja yang positif. Aspek ini lebih memotivasi karyawan muda karena berkaitan dengan kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri. Meskipun Astra telah menerapkan pelatihan, penghargaan kinerja, dan promosi jabatan, sistemnya masih formal dan tahunan. Karena itu, Astra perlu memperbaruinya dengan apresiasi real time, penghargaan berbasis inovasi, serta kesempatan rotasi jabatan dan proyek lintas divisi agar karyawan dapat terus berkembang. Oke, nextnya itu ada evaluasi desain pekerjaan dan pemberdayaan. Di bagian desain pekerjaan atau job design itu di Astra itu udah melakukan job redesign di beberapa unit, tapi di pekerjaan manufaktur masih monoton dan berulang. Terus ada hanya memenuhi kebutuhan kebutuhan fisiologis atau gaji aja, tapi belum menyentuh kebutuhan STEM dan self actualization. Nah, sarannya sarannya itu kita nerapin job enrichment, yaitu tanggung jawab dan otonomi lebih besar, terus ciptakan variasi dan makna dalam pekerjaan. Yang kedua, ada di program pemberdayaan karyawan. Nah, PT Astra ini punya program seperti Astra Innovation Program dan AIT yang udah ada, tapi partisipasinya ini masih dibilang rendah. Terus ada potensialnya dipenuhi kebutuhan STEM dan self actualization-nya bila ide karyawan diakui. Nah, sarannya dari kita itu ada perluasan otonomi keputusan unit kerja, terus ada coaching dan mentoring untuk mengembangkan diri dan forum innovation sharing unit.
rutin. Selanjutnya ada kaitan dengan generasi milenial dan Gen Z. Nah, karakteristik untuk generasi mudanya mencari makna dan fleksibilitas kerja. Terus kita mencari yang menyukai pengakuan instan, komunikasi terbuka, dan pembelajaran berkelanjutan. Dan kecepatan kehilangan motivasi jika pekerjaan monoton. Di analisis Maslow-nya, kita fokus pada esteem dan self-actualization needs. Dan di kelemahan astranya itu ada sistem kerja formal dan hierarkis, dan biro, birokrasi panjang birokrasi panjang membuat menghambat ide baru. Jadi rekomendasi yang kita pilih itu ada membangun budaya kerja terbuka dan kolaboratif, ada menggunakan digital reward system seperti real time feedback. Lalu ada program pengembangan diri berbasis teknologi, dan yang terakhir ada terapkan flex time atau hybrid untuk keseimbangan kerja hidup. Selanjutnya kesimpulan, PT Astra International Tbk telah berhasil memenuhi kebutuhan dasar karyawan, seperti gaji, keamanan, dan fasilitas kerja yang memadai. Namun, tantangan utama perusahaan terletak pada pemenuhan kebutuhan tingkat tinggi, yaitu sosialisasi penghargaan dan aktualisasi diri. Karyawan muda, khususnya generasi milenial dan Gen Z, kini tidak hanya menginginkan stabilitas finansial, tetapi juga mencari makna dalam pekerjaan, apresiasi yang cepat, serta kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, strategi motivasi tidak bisa hanya berfokus pada kompensasi finansial, melainkan juga perlu dilengkapi dengan reward non-finansial yang seperti pengakuan atas prestasi, kesempatan, pengembangan diri, dan juga hubungan positif dengan atasan. Selain itu, desain pekerjaan yang cenderung monoton perlu diperbarui melalui konsep job enrichment agar lebih menantang dan bermakna. Program pemberdayaan yang ada juga perlu diperluas agar meningkatkan seluruh motivasi karyawan bersifat berjenjang multimediasi, sehingga menerapkan strategi yang lebih holistik dan sesuai dengan karakteristik generasi kerja masa kini. Solusi berbasis teori Maslow dan praktik nyata. Yang pertama itu ada kebutuhan sosial, belonging needs, yaitu ciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan kolaboratif melalui kegiatan team bonding, mentoring antar generasi, dan komunikasi terbuka agar merasa menjadi bagian dari tim. Yang kedua itu ada kebutuhan penghargaan atau esteem needs, yaitu terapkan sistem penghargaan berbasis kinerja secara real time, berikan apresiasi non finansial seperti employee of the month atau pujian publik, serta kurangi budaya senioritas agar penghargaan lebih adil. Yang ketiga, kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs, yaitu berikan ruang untuk berinovasi melalui proyek dan innovation challenge. Sediakan jalur pelatihan dan karir yang jelas, serta terapkan job enrichment agar karyawan dapat mengembangkan potensi diri. Yang keempat, ada reward finansial dan non-finansial, yaitu pertahankan bonus dan tunjangan, namun imbangi dengan penghargaan non-finansial dan fleksibilitas kerja, seperti hybrid work untuk mendukung keseimbangan hidup karyawan. Yang kelima, ada adaptasi dengan generasi milenial dan Gen Z, yaitu bangun sistem kerja fleksibel, kolaboratif, dan berbasis teknologi digital. Gunakan platform internal untuk feedback cepat, serta berikan peluang percepat karir bagi karyawan muda berprestasi. Selanjutnya ada rekomendasi untuk manajemen Astra. Yang pertama itu bangun budaya kerja berbasis makna dan apresiasi. Yang kedua, karyawan harus merasa pekerjaan mereka berkontribusi nyata bagi masyarakat dan organisasi, bukan sekadar rutinitas harian. Yang ketiga, tingkatkan transparansi dan keadilan dalam sistem reward dan promosi. Yang keempat, pastikan setiap karyawan memahami kriteria penilaian yang digunakan perusahaan. Yang kelima, kembangkan kepemimpinan empatik dan partisipatif. Lalu yang keenam, pimpinan di Astra perlu menjadi fasilitator yang mendukung pengembangan bawahan, bukan hanya pengontrol pekerjaan. Yang ketujuh, integrasikan teknologi dalam sistem motivasi dan pengembangan SDM. Yang ke-8, gunakan platform digital untuk learning management, evaluasi kinerja dan pengakuan berbasis data agar lebih cepat dan efisien. Yang ke-9, evaluasi dan ukur tingkat motivasi secara berkala. Dan yang ke-10, lakukan survei motivasi dan engagement setidaknya setahun sekali untuk menilai efektivitas kebijakan HR yang diterapkan. Lalu selanjutnya ada pembelajaran atau lesson learned. Dari status kasus PT Astra International Tbk ini, mahasiswa dapat memahami bahwa motivasi kerja merupakan faktor strategis yang menentukan keberhasilan organisasi. Kasus Astra menunjukkan bahwa meskipun perusahaan besar mampu memberikan kompensasi finansial yang tinggi, motivasi karyawan tetap dapat menurun jika kebutuhan psikologis dan sosial mereka tidak terpenuhi. Melalui penerapan teori Maslow, mahasiswa belajar bahwa motivasi manusia bersifat hierarkis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan hidup. Manajer harus mampu mengidentifikasi tingkat kebutuhan karyawan dan menyesuaikan pendekatan motivasi yang tepat. Dan yang terakhir itu aspek non-finansialnya seperti pengakuan, rasa memiliki, dan kesempatan berkembang mereka memiliki pengaruh besar terhadap loyalitas dan kinerja. Pekerjaan yang bermakna dan penuh tantangan ini lebih mampu memotivasi dibandingkan sekedar gaji yang tinggi. Selain itu, mahasiswa juga belajar betapa pentingnya memahami perbedaan antar generasi dalam dunia kerja modern. Generasi muda tidak lagi termotivasi oleh stabilitas semata, tapi mencari makna, fleksibilitas, dan kesempatan untuk pengembangan diri.
ada relevansi dengan dunia kerja nyata. Dalam dunia kerja nyata, motivasi tidak dapat dikelola hanya melalui sistem bonus atau kenaikan gaji. Perusahaan perlu memahami bahwa karyawan adalah manusia dengan kebutuhan emosional, sosial, dan psikologis. Teori Maslow menjadi panduan penting dalam merancang strategi manajemen SDM yang berorientasi pada manusia atau human-centered management. Bagi manusia yang kelak menjadi pemimpin atau profesional HR, pembelajaran dari kasus Astra menunjukkan bahwa yang pertama, memotivasi karyawan harus dikelola secara berlapis dan berkesinambungan. Yang kedua, reward non-finansial seperti pengakuan, tanggung jawab, dan peluang belajar memiliki dampak jangka panjang. Yang ketiga, lingkungan kerja yang positif, adil, dan inklusif dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Dan yang terakhir, adaptasi terhadap kebutuhan generasi kerja baru sangat penting agar perusahaan tetap relevan dan kompetitif. Sekian hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 4 mau mengucapkan terima kasih.